seperti kemarin, kalau kita sudah di pertemuan pertama, kita sudah belajar terkait produksinya atau hemopoiesis, proses pembentukan atau pembuatan dari atau produksi dari sel-sel darah yang salah satunya adalah leukosit ya. Semoga masih ingat semuanya bahwa leukosit itu ya asalnya tidak hanya dari satu jenis stem cell ya. Jadi kalau di leukosit unik, maka dia terbagi menjadi dua ya di stem cell hematopoietik. Semoga masih ingat bahwa yang limfoid stem cell dia hanya akan memproduksi dari sel limfosit ya, yaitu limfosit T dan B. Sedangkan yang mieloid dia akan menghasilkan sel darah putih yang apa, sel leukosit yang apa, yaitu sel leukosit yang granulosit atau mieloblast ini granulositnya adalah neutrofil di sini. Kemudian yang monoblast itu akan menghasilkan monosit atau makrofag nantinya berubah menjadi makrofag ketika di jaringan. Lalu dia juga menghasilkan sel leukosit yaitu eosinofil dan basofil. Nah, jangan lupa di sini juga ada trombosit ya. Selain itu adalah eritrosit. Ini yang sudah kita pelajari sejak di yang topik pertama ya. Semoga masih ingat selalu bahwa ini basicnya. Kenapa kalian harus tahu ini? Karena nanti ketika nanti ada kelainan, kelainannya tuh menuju yang mana begitu ya. Jadi selnya itu mana yang apa namanya? Yang mengalami gangguan. Apakah dari sumsum tulang dari awal dari pembentukan stem cell ini atau yang dari nanti produksinya, produksi akhirnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau ke kalau kemarin kita di eritrosit namanya adalah eritropoiesis ya. Jadi pembentukan atau produksi dari proses produksi dari sel darah merah itu eritropoiesis. Sedangkan kalau kita di sini leukosit ya gitu tergantung kita bilang granulopoiesis itu yang untuk pembentukan dari si neutrofil ya. Di sini yang granulopoiesis itu pastinya di awal ketika sel mieloblast ini awalnya itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan sel nanti yang sudah dewasanya ya. Jadi yang mieloblast ini akan membelah menjadi promielosit, lalu dia akan membelah lagi dengan ukuran yang lebih kecil dan juga inti selnya juga mulai lebih kecil, dia menjadi mielosit. Dan mielosit ini mereka memiliki tiga tahapan ya, tiga tahapan mielosit, jadi tiga tahapan proliferasi menjadi mielosit ini. Tapi dari tiga tahapan ini mungkin ukuran akan tetap sama, tapi bisa dilihat juga inti selnya juga sudah agak berbeda ya. Di tahap pertama mielositnya ini inti selnya masih utuh bulat yang granulnya itu lebih full begitu. Kemudian yang di mielosit yang ketiga itu ada seperti granulnya itu seperti sudah mulai membentuk apa namanya bentukan apa namanya mengarah ke pemecahan granulnya ya. Granulnya cuman hanya bisa untuk apa seperti ada lekukan seperti bentuk ular-ular gini ya. Jadi ada sudah berubah berubah dari inti selnya. Lalu dia sudah mulai ke berubah menjadi metamilosit. Di sini kalau kita lihat inti selnya ya, lihat bahwa dia masih memiliki inti sel yang seperti kacang mete ya. Jadi masih tebal, bentuk bentuk bulannya itu masih tebal seperti kacang mete. Nah, kalau yang sudah masuk band ya, band ini dikatakan sebagai neutrofil muda itu sudah membentuk yang bulan sabit ya, bulan sabit tipis tapi belum ada segmentednya. Ya, jadi masih lurus ya bulan sabitnya. Lalu dia akan berubah menjadi neutrofil dewasa yang di dalam sumsum tulang itu neutrofil biasa dewasa yang dia sudah memiliki segmented ya. Jadi inti selnya sudah bersegmen. Nah, di sini neutrofil matang itu sampai matang itu masih tetap di dalam sumsum tulang. Baru nanti yang dewasanya ini akan dirilis di pembuluh darah ya. Dan rilisnya ini tentunya biasanya
ada proses kemotaksisnya ya, jadi ada rangsangannya untuk bisa dia dilepas ke pembuluh darah dan juga normal juga mereka ada di sirkulasi darah. Karena neutrofil ini merupakan sel darah putih yang jumlahnya paling banyak ya, yang paling banyak di peredaran darah kita. Dia antara 65 sampai 70-an% begitu. Jadi banyak sekali memang dia yang utama awal ya, bersama monosit juga. Nah, ini biasanya dia sebagai indikator sekali ya, neutrofil ini sebagai indikator ketika apakah si kondisi dari individu tersebut mengalami eh, paparan penyakit secara akut atau kronis. Itu juga bisa kita lihat dari neutrofilnya. Nah, lalu ada proses dari pembentukan trombosit. Kalau trombosit itu kita bisa bilang kalau tadi eritrosit eritropoiesis, kalau granulosit atau namanya granulopoiesis. Kalau pembentukan trombosit berarti apa istilahnya? Kalau pembentukan atau proses pembentukan produksi dari trombosit, ada yang tahu namanya istilahnya apa? Hmm? Trombopoietin. Trombopoiesis. Ya, betul, trombopoiesis ya. Jadi kalau proses-proses itu disebutnya sebagai trombopoiesis ya. Poiesis, belakangnya poiesis ya. Hematopoiesis berarti dia pembentukan dari sel-sel darah, hematopoiesis atau hemo ya. Jadi semua sel-sel darah. Kalau eritropoiesis berarti fokus di eritrosit, pembentukan dari eritrositnya. Kalau yang tadi granulopoiesis berarti granul yang dibentuk. Dan ini megakariosit trombopoiesis untuk trombosit ya. Di sini eh proses pembentukannya sudah kita bahas dua kali juga ya kayaknya dua kali ini terkait di pertemuan pertama dan ketiga ini terkait bagaimana sih si megakaryosit ini bisa dibentuk gitu ya asalnya dari sel stem cell myeloid juga yang dia nanti akan membelah dan setiap pembelahan ini berbedanya adalah di ukuran dan inti sel coba dilihat ya inti selnya kemudian dia akan berubah nanti dewasanya sampai promegakaryosit dan megakaryosit ini masih di sumsum tulang lalu akan dilepaskan pemecahannya ya, pemecahan dari megakaryosit ini dan akhirnya dilepaskan di peredaran darah dalam bentuk trombositnya ya. Hmm, selanjutnya, nah untuk si sel darah putih atau kita bilang di sini adalah neutrofil dan makrofag yang akan eh, ya neutrofil dan makrofag yang akan berperan di dalam perang utamanya ya perang pertama kali terhadap antigen atau agen yang masuk ke dalam tubuh maka ada rangsangan yang terjadi di yang memberikan seperti rangsangan kimiawi dari agen dan juga organ itu untuk menarik, memberikan sinyal kepada neutrofil agar menuju area atau daerah organ yang terinfeksi. Ya, jadi dari yang diproduksi di sumsum tulang sampai dia menjadi neutrofil dewasa, ya kalau untuk neutrofilnya. Dan untuk mieloid, untuk monositnya itu sebagai promonosit, gitu ya. Maka dia mereka ya neutrofil dewasa akan dilepaskan ke peredaran darah dan promonositnya akan dilepaskan ke darah. Peredaran darah itu dalam bentuk monosit. Lalu mereka akan menuju ke area jaringan yang dituju itu menjadi kalau neutrofil tetap menjadi neutrofil ya. Kalau di jaringan monositnya berubah menjadi makrofag imatur. Nah, dalam proses perkembangannya, makrofag ini akan menjadi maturnya itu di jaringan tersebut. Jadi ya, dia akan menjadi matur di jaringan tersebut, lalu dia siap untuk melakukan
penyerangan atau pertahanan terhadap penyakit atau agen infeksi yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, disinilah jadi dalam proses ini ya kita melihat bahwa terdapat perubahan dari si monosit ini ya. Jadi dia dia tidak tetap menjadi monosit begitu ya. Jadi kalau dia di peredaran darah namanya adalah monosit begitu, tapi kalau dia sudah masuk ke dalam jaringan maka dia akan jadi makrofag. Nah, makrofag ini kalau yang biasanya kalian lihat di histopatologi sel gitu ya, di histopatologi jaringan, maka kalian akan menemukan makrofag ini, kemudian juga neutrofil yang kalian sebut sebagai sel-sel radang di sini. Ya inilah beberapa sel-sel radang itu adalah sel leukosit ya. Nah, ini kemarin sudah semoga sudah paham betul bagaimana membedakan sel-sel ini ya. Neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit itu seperti apa? Nanti jika kalian melihat di ulas darah, kalian bisa mendefinisikan atau mendiferensiasi. Jadi misalnya nanti kalau praktikum ada pengukuran apa namanya ini differential counting ya. Ya differential counting bisa kita lihat bahwa dia ada urutan jenis sel darah putih tersebut dari mulai basofilnya juga, neutrofilnya, segmented dan basofil monosit dan masing-masing itu nanti kalian hitung begitu ya nanti dan inilah tantangannya kalian bisa melihat satu persatu jenis selnya. Nah, kekurangannya di alat kami yang misalnya kalau kita mau lihat di menggunakan alat hematologi analyzer yang dimiliki oleh patologi klinik itu hanya mendeteksi granulosit ya. Granulositnya berarti adalah terdiri dari neutrofil, eosinofil dan basofil, lalu monosit dan limfosit. Jadi kalau untuk di alat kami hanya bisa mendeteksi di granulosit dan monosit dan limfosit nanti. Jadi uh, agak apa namanya kesulitan kalau mau mendefinisikan ini neutrofilnya berapa, eosinofilnya dan basofilnya berapa. Jadi mungkin nanti pasti tentunya perlu praktikum yang menggunakan manual ya. Jadi kalian ulas darah lalu lihat sel-selnya gitu. Nah, leukosit ini, kenapa kita bilang leukosit itu sebagai sistem pertahanan? Karena dia memang utamanya menyerang berbagai agen ya, masing-masing si kayak neutrofil. Kalau neutrofil ini dia menyerang apa? Agen apa? Agen infeksi apa? Ada yang tahu neutrofil? Bakteri bukannya dok? Iya, bisa bakteri ya, neutrofil, eosinofil, Parasit, alergen dok. parasit, alergen, basofil. Alergi juga bukan dok? Alergi juga dan juga beberapa kondisi inflamasi ya. Lalu monosit, monosit, Nyerang apa aja yang penting benda asing. apa aja yang benda asing. Kalau limfosit, Virus dok, virus. Kalau berarti yang nyerang jamur atau yeast atau kapang siapa? neutrofil dok. Ya, neutrofil bisa juga ya. Jadi jadi di sini mereka berperan masing-masing ya. Jadi ada perannya sendiri-sendiri. Mereka akan menyerang siapa begitu ya. Jadi istilahnya ada pembagian job desk istilahnya nggak semuanya
di apa namanya diserang oleh mereka gitu ya. Tidak semuanya bisa. Kak, tolong bantuin dong, Kak. Tutup pintunya. Ya, ya. eh di sini leukosit itu akan memiliki respon tersendiri ketika penyakit itu berlangsung dalam kondisi akut ataupun kronis dan juga kondisi misalnya sudah mengalami ke arah kesembuhan gitu ya. Nah, leukosit ini akan memberikan respon eh kita sebut sebagai shift to the left, di mana ini kondisi ada peningkatan neutrofil muda. Kapan ini bisa terjadi? Neutrofil muda itu seharusnya ada di mana? Semuanya ada di sumsum tulang ya. Sampai dia dewasa pun juga masih di sumsum tulang. Nah, seharusnya biasanya yang dikeluarkan atau dilepaskan di peredaran darah itu hanya neutrofil dewasa, gitu ya. Namun, ketika kondisi neutrofil muda banyak ditemukan di peredaran darah, maka ini kondisinya disebut sebagai shift to the left, di mana berarti ada serangan yang banyak begitu ya, atau akut kita bilangnya di awal-awal penyakit akut gitu. Si neutrofil muda ini belum sempat matang tapi sudah digunakan. Biasanya serangan penyakit yang cukup banyak, bakteri yang cukup banyak, kemudian atau mungkin kondisinya cukup lama begitu ya sampai akut. Maksudnya neutrofil matangnya sudah digunakan semua untuk melawan begitu ya untuk beberapa hari terakhir misalnya, tapi akhirnya tidak bisa mengatasi serangan tersebut, maka si neutrofil muda ini akan tetap akhirnya dikeluarkan. Nah, kondisi ini disebutnya adalah shift to the left. Nah, ketika kondisi neutrofil matang atau dewasa ini banyak ditemukan di peredaran darah, maka disebutnya sebagai shift to the right, di mana berarti mungkin kondisinya jumlah infeksi atau agen infeksinya itu masih bisa diserang dengan sejumlah neutrofil dewasa yang ada, atau eh, proses dari penyakit tersebut sudah mulai mengarah ke kesembuhan atau bisa juga diarah ke kronis ya, kronis tapi yang masih dikompensasi oleh neutrofil dewasa dan juga mungkin ke arah kesembuhan. Itu kondisinya respon dari leukosit ini adalah shift to the right ya. Nah, pada saat leukosit ini di dalam tubuh, ternyata ada kemungkinan mereka mengalami kelainan. Ya, ada kelainannya yang disebut sebagai kondisi non-neoplastik, di mana itu adalah penurunan atau peningkatan dari jumlah leukosit. Ya, jadi ini bisa terjadi peningkatan jumlah leukosit yang berasal dari produksi apa namanya peningkatannya itu karena tadi ada serangan lalu direspon menjadi meningkat begitu ya. Kemudian ada penurunan jumlah leukosit yang mungkin disebabkan oleh beberapa virus ya. Ada yang virus menyebabkan penurunan dari jumlah leukosit ini. Lalu ada kondisi neoplastik atau keganasan yang sering terjadi di mana banyaknya kasus peningkatan atau peningkatan proliferasi dari sel-sel limfosit ini ya. Limfosit dari stem cell limfosit atau limfoid stem cell yang meningkat proliferasinya, ataupun itu juga terjadi di sel-sel myeloid stem cell yang meningkat proliferasinya. Dan ini biasanya terjadinya adalah akibat kelainan di sumsum tulang ataupun memang ada keganasan di sumsum tulang ataupun di kelenjar-kelenjar yang memproduksi limfositnya ya. Nah, ini contohnya misalnya kelainan mieloproliferatif yang terjadi tadi. Mieloproliferatif berarti kondisinya dia stem cell mieloid ya yang
berproliferasi melebihi dari biasanya, di mana stem cell yang myeloid stem cell ini, ketika kita kalau misalnya ada perubahan peningkatan dari jumlah ruriblastnya, itu akan menyebabkan erythemic meiosis. Ya, jadi akan ada peningkatan eritrositnya, meiosis dari eritrositnya, erythemic meiosis ini, dan menyebabkan eritroleukemia. Jadi ada leukemia dari eritroleukemia ini. Jadi kalau ruriblast yang hiperproliferasi atau proliferatifnya meningkat di ruriblast itu menyebabkan eritroleukemia ya karena adanya peningkatan juga erythemic meiosis ini. Kalau yang meningkat dari sel mieloblastnya, gitu ya, kalau kita lihat di stem cell mieloidnya, lalu kita menemukan peningkatan proliferasi dari mieloblastnya, itu bisa menyebabkan granulositik leukemia yang dia disebut sebagai erythroleukemia ataupun myelomonocytic leukemia. Tergantung ya nanti perkembangannya apakah di granulositik leukemia ini dia berubah ke myelomonocytic atau maksudnya itu sel-sel yang berkembangnya adalah si monositnya jadi myelomonocytic atau yang erythroleukemia ini. Jadi ada kedua kemungkinan kalau myeloblast yang hiperproliferasi atau yang proliferatifnya meningkat itu ada kedua kemungkinan menjadi erythroleukemia ataupun myelomonocytic. Tapi kalau misalnya monoblast yang meningkat proliferasinya gitu ya setelah jadi stem cell kemudian dia monoblastnya yang meningkat begitu maka kemungkinan terjadinya adalah monocytic leukemia jadi kalau kita mau melihat jadi kita lihat dulu ruriblast, myeloblast, monoblast dan fibroblast nanti efeknya kemana begitu ya kalau monocytic leukemia dia disebutnya sebagai myelomonocytic leukemia jadi kalau yang monoblast pasti dia sebagai myelomonocytic leukemia lalu kalau misalnya di stem cell ini yang meningkat adalah fibroblasnya gitu ya nanti perubahan fibroblast, maka yang berubah yaitu akan menyebabkan myelofibrosis ya. Jadi akan terjadi fibrosis di sel-sel sel-sel myeloidnya. Jadi kelainan ini ya, kelainan di stem cell ini yang bisa terjadi ketika stem cell utuh hematopoietik stem cellnya lalu mana yang hiperproliferasi atau myeloproliferatifnya meningkatnya itu di mana, maka dia menentukan arah leukemianya itu kemana gitu ya. Jadi jenis keganasannya itu apa. Nah, kita ada biasanya kita bisa bilang ada neoplasma ya, tumor yang dia bersifat ganas, neoplasma kanker yang di sini di neoplasma ini kemungkinan bisa terjadi limfoma ya, limfoma ataupun kita bisa bilang bahwa kanker di limfositnya ya, karena limfosit kalau limfoma maksudnya di kelenjar-kelenjar limfosit, limfoma kelenjar getah beningnya yang ini menyebabkan atau ke arah keganasannya. Jadi kankernya ada limfoma dan limfosarkoma kalau yang untuk di neoplasma tumor neoplasma ini. Dan juga bisa kemungkinan menyebabkan leukemia. Nah, leukemianya bisa ke leukemia yang berdasarkan dari limfositnya. Nah, di limfoma dan limfosarkoma, apa sih bedanya limfoma dan limfosarkoma ini? Lalu bedanya dengan leukemia apa? Ada yang sudah baca di slide yang apa namanya? Di hebat? Ada perbedaan yang bisa cek. Misalnya kalau limfoma itu apa sih limfoma? Kalau limfosarkomanya, limfosarkoma.
Limfoma, limfosarkoma. Kalau limfosarkoma lebih ganas, Dok, daripada limfoma. Iya, jadi kalau kita yang ingat nggak ya, patologi udah dapat belum ya? Jadi kalau limfoma, dia keganasannya, limfosarkoma itu lebih ganas memang, dan dia tetap sama di limfosit ya, limfoid dan ini apa namanya? Hmm, kalau yang leukemianya, Tumor atau kanker eh, sel darah atau sumsum tulang. Kalau yang limfoma tadi itu kanker yang dimulai di kelenjar getah bening atau sistem limfatiknya. ya itu bedanya ya. Jadi karena kalau kita bilang kan ada biasanya yang dibedakan terkait di limfoma dan limfosarkoma ini, dia memang berarti sudah khusus di limfositnya. Yang maksudnya kondisi di sistem kelenjar limfotiknya. Ya, makanya disebutnya adalah limfoma dan limfosarkoma, tidak lagi ke arah misalnya apa namanya? Dia tidak ke nama lainnya karena dia jaringan limfatik kita yang memang kita kelenjar-kelenjar getah bening yang banyak memproduksi limfosit ini juga itulah yang dia diserang. Jadi kemungkinan banyaknya kejadian limfoma dan limfosarkoma itu langsung di kelenjar getah bening dan juga jaringan limfatik. Kalau leukemia itu kita bisa bilang bahwa dia adalah kanker di sel darah, begitu ya, bilangnya kanker darah, tapi dia bisa terjadi eh, karena dari proses di sumsum tulang, terutamanya di leukositnya ataupun di eh, apa namanya eh, di 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 stem sel mieloidnya ya, di mieloidnya ataupun yang nanti ke stem sel limfoidnya juga. Ya, kalau leukemia itu bisa berasal ke sel yang asalnya itu dari mieloid maupun yang limfoid ya. Karena padahal kalau limfosarkoma berarti kan khusus yang limfosit yang sudah di kelenjar limfatik itu tadi ya. Kalau yang leukemia berarti sebenarnya bisa terjadi ke sel limfosit juga begitu ya, tapi asalnya itu yang proses di sumsum tulang. Ya, jadi leukemia bisa bisa dinyatakan sebagai leukemia nanti perlu dikonfirmasi lagi apakah dia berasal dari stem cell mieloidnya yang mengalami proliferasi berlebih atau dari limfoid stem cell-nya. Jadi kalau leukemia masih ada dua kemungkinan ya. Jadi masih ke mieloid ataupun yang limfoid gitu. Kalau limfosarkoma sudah jelas dia ke arah yang benar-benar kelenjar limfatik yang ada eh, sel-sel limfositnya. Nah, disinilah ya kenapa neoplasma hematopoietik itu ya jadi keganasan di dalam hematopoietik ini disebut bahwa ini kalau limfoproliferatif ya limfoid ada yang menuju ke limfoid tentunya, kemudian limfosit dan sel plasmanya. Kalau mieloid, berarti kan dia khusus di mieloid ya, sel-sel yang stem cell mieloid yang nanti akan berubah menjadi berbagai sel tadi ya. Nah, kalau di kondisi neoplasma hematopoietik yang limfoid, limfosit, dan sel plasma ini, maka yang berkembang atau yang menyebabkan keganasannya adalah limfoproliferatif. Ya, apakah itu ya? Kalau limfoproliferatif biasanya akan menyebabkan limfosarkoma
dan multiple myeloma, malah banyak sekali. Jadi ada multiple myeloma, jadi banyak sekali keganasan-keganasan di berbagai lokasi ya. Kemudian ALL. ALL ini kita sebut sebagai acute lymphoblastic ya, lymphoblastic leukemia. Jadi yang kondisi leukemia yang berasal dari lymphoid stem cell gitu ya, yang akut. Kemudian kalau CLL berarti kronik lymphoblastic leukemia. Kemudian kalau kondisinya itu myeloproliferatifnya adalah sel mieloid di sini, itu namanya myeloproliferatif yang disebabkan ini akan menyebabkan akut myeloblastik atau myeloid leukemia. Kemudian yang CML ya ini chronic myeloid leukemia ya. Lalu di sini karena ada peningkatan myeloproliferatif juga akan meningkatkan jumlah dari eritrosit itu yang kita sebut sebagai polisitemia vera ya. Jadi kemungkinan akan ditemukan juga kondisi polisitemia vera. Nah, ini gambar ini adalah akut lymphoblastik ya, leukemia. Yang ini mieloid akut, tapi yang ini yang akut. Yang ini adalah eh, CML. Eh, iya CML, chronic myeloid leukemia. Jadi ini yang limfoid. Kita lihat bahwa sel-sel limfositnya di sini meningkat ya jumlahnya dan berdekatan kalau kita bisa lihat. Kalau biasanya kan kita limfosit satu-satu gitu ya, nggak terlalu banyak. Ini juga ukurannya juga cukup besar limfositnya. Kalau kita lihat juga mieloid, stem cell mieloidnya ini bentuknya juga kita temukan di peredaran darah, di sumsum tulangnya gitu ya. Jadi sel mieloidnya apa namanya belum istilahnya bentuknya sudah tidak beratur dan ada seperti gerombol-gerombol gini. Kemudian yang kronik lebih ganas lagi ya warnanya lebih kegelapan gitu ya. Ini kalau ini sudah bentuknya sudah ada berbagai ukuran, berbagai jenis bentuk dan dia menggerombol. Jadi apa banyak proliferasinya berarti meningkat begitu ya. Nah, kalau kronik myelocytic leukemia ya, CML tadi itu merupakan kita sebut leukemia ya juga leukomoid yang dia itu bisa terjadi karena infeksi, utamanya bisa karena infeksi atau ada metastatis karsinoma pada sumsum tulang. Sebenarnya mungkin eh, kankernya atau karsinomanya itu bukan berasal dari sumsum tulang itu sendiri, tapi mungkin dari organ lain yang akhirnya metastasis ya, merambat ke sumsum tulang dan dia akhirnya bisa merangsang terjadinya kronik myelocytic leukemia ini. Lalu ada kasus yang menyebabkan adanya anemia hemolitik yang biasanya banyak sekali terjadi karena virus atau bakteri ataupun parasit begitu ya yang bisa menyebabkan anemia hemolitik dan kondisi polisitemia vera. Oh, polisitemia vera ya. Jadi di sini ada berbagai jenis yang bisa menyebabkan faktor ya menyebabkan kronik myelocytic stem cell ini. Nah, ketika ada kondisi multiple myeloma tadi ya, ketika ada kondisi multiple myeloma maka kita bisa melihat dari sel plasma. Sel-sel yang ada di dalam plasma, begitu ya, sel plasma kita, gambaran laboratorisnya akan ditemukan anemia mikrositik normokromik. Masih ingat ya, anemia mikrositik normokromik. Mikrositik berarti ukurannya lebih kecil. Normokromik, maka dia warnanya masih tetap sama ya, kromiknya warnanya masih normal. Lalu kemungkinan akan ditemukan banyaknya relaks. Kalau ini merupakan suatu kelainan ya relaksnya. Kemudian LED meningkat, laju endap darah meningkat. Dan adanya infiltrasi sel plasma di sumsum tulang.
sel plasma. Lalu ada viskositas plasma meningkat. Jadi karena meningkatnya jumlah sel, maka akan menyebabkan viskositas dari plasma ini juga meningkat ya. Jadi ini gambaran laboratoris yang bisa ditemukan pada kondisi multiple myeloma ya. Jadi kalau kalian menemukan pasien yang memiliki gambaran laboratoris seperti ini, ya kita bisa curiga bahwa dia memiliki multiple myeloma ya. Nah, apa sih perbedaannya antara limfoma dan leukemia? Begitu ya, tadi sudah kita bahas di mana kalau leukemia itu adalah tumor ataupun kanker sel darah atau sumsum tulang, sementara limfoma ini dimulainya dari kelenjar getah bening ataupun sistem limfatik ya. Terus kemudian leukemia memproduksi sel darah putih abnormal yang nanti dia itu mendesak sel-sel darah normal dan menghambat fungsi normal dari sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau leukemia saat produksinya abnormal lalu mendesak fungsi normal. Kalau limfoma itu pertumbuhan dari organ ya, sel-sel organ dari sel limfoidnya ini kelenjar limfoidnya ini pertumbuhannya itu bisa mendesak di organ lain ya. Jadi kalau misalnya banyak kelenjar getah bening kanker kelenjar getah bening itu dia atau tumor itu biasanya ukurannya kan akan membesar dan akhirnya mendesak di organ-organ lain gitu ya. Kemudian penderita leukemia biasanya memiliki gejala khas seperti kanker lain di mana bahkan biasanya kalau kanker itu tidak memiliki gejala dan itulah akhirnya biasanya pasien ataupun keluarga pasien itu serta owner itu baru menyadari ketika kondisinya sudah parah atau stadiumnya sudah stadium akhir gitu. Jadi biasanya gejalanya nggak terlalu terlihat karena hanya panas, demam dan lain sebagainya. Demam dan juga letih lesu sekitar itu dan akhirnya tidak disadari bahwa itu ternyata kanker begitu ya. Tapi kalau limfoma itu sering ditandai dengan adanya pembengkakan di kelenjar getah bening, biasanya utamanya di leher, ketiak, dan pangkal paha. Dan biasanya itu rasanya menyakitkan, jadi akan lebih mudah dideteksi. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ukurannya masih kecil, biasanya juga sering diabaikan juga ya. Jadi sepertinya memang kita akan harus lebih aware lagi terhadap pasien kita dan juga misalnya sebagai owner itu juga sebagai owner harus sering memperhatikan interaksi terhadap pasien atau klien anabulnya gitu ya. Jadi harus harus lebih aware terhadap anabulnya gitu. Ini biasanya gejala-gejala leukemia yang umum biasanya kan kalau kita secara sistemik kehilangan berat badan, demam, kemudian infeksi yang frekuen begitu ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi tanda, tapi itu kalau tanda seperti itu biasanya weight loss gitu ya, terutamanya kalau yang memang tadinya awalnya memiliki berat badan ideal lalu tiba-tiba turun drastis dan istilahnya kayak tidak bisa gemuk-gemuk gitu ya antara dia metabolisme yang tinggi atau memang ada kondisi ini. Nah, memang kalau biasanya orang yang memiliki kondisi leukemia ini ataupun kanker lainnya biasanya susah sekali gemuk gitu ya, susah sekali mau makan seberapa pun juga nggak akan gemuk biasanya. Dan tapi itu drastis ya, jadi eh, kehilangan berat badannya itu secara drastis. Itu bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian secara psikologikal secara fisik dia itu akan mudah mengalami kelelahan dan juga kehilangan selera makan. Jadi biasanya akan susah makan begitu. Kemudian kalau di paru-parunya biasanya akan lebih mudah terengah-engah, nafasnya pendek begitu ya. Kemudian di kelenjar limfanya akan ada pembengkakan mungkin di situ. Kemudian di liver dan limfanya itu akan menyebabkan pembesaran ada muscular weakness, jadi kelemahan dalam ototnya, jadi akan letih, lemah, lesu gitu ya, susah lemes gitu ya. Kemudian banyak juga kondisi kalau leukemia itu ada sakit di sendi-sendi gitu. Lalu ada juga di kulitnya itu menunjukkan berkeringat di malam hari, lalu mudah berperdarahan ataupun yang bruising itu yang kayak
perdarahan tiba-tiba begitu ya. Kalau misalnya kayak sikat gigi terus perdarahan tiba-tiba kayak gitu yang apa mode seperti itu, sama ada purplish patches or spot. Jadi adanya bintik-bintik merah yang tiba-tiba muncul gitu. Itu juga tanda-tanda dari leukemia. Nah, kenapa sih tadi kita lihat bahwa di eh, eh, apa namanya di sini ada patches gitu ya, yang apa namanya biasanya ini terjadi karena juga trombosit mungkin diserang oleh sel darah putihnya. Nah, trombosit ini kan utamanya dia kan sebagai eh apa namanya untuk pembekuan darah ya. Nah, dia bentuknya adalah nulipoid, tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya dan juga biasanya bentuknya tidak beraturan dengan ukuran yang 2 sampai 3 mikrometer yang terfragmentasi dari megakariositnya. Nah, di trombosit ini dia tersirkulasi di dalam darah dan utamanya dia terlibat di proses hemostasis. Hemostasis ya, bedakan dengan homeostasis. Hemostasis, di mana tingkat sel yang di dalam proses pembukaan darah ini dia berperan untuk membentuk darah beku. Nah, kalau misalnya si apa namanya trombosit ini juga berkurang begitu ya, jadi sering maka akan mudah sekali tuh tadi perdarahan dan juga bruising tadi sama bintik-bintik merah. Kalau kalian ingat tanda-tanda apa namanya demam berdarah begitu ya yang diserang adalah trombosit di penyakit demam berdarah dia akan muncul apa namanya bintik-bintik merah ya karena dia memang juga ada perdarahan di situ ya biasanya. Nah, di sini ada rasio plasma keping darah itu secara normal antara 200.000 sampai 300.000 keping per milimeter kubiknya. Dan ini jika terjadi apa kekurangan dari jumlah trombosit ini, maka akan menyebabkan perdarahan. Nah, kalau misalnya rentangnya itu lebih tinggi, begitu ya, trombositnya terlalu tinggi, maka itu juga sangat bahaya karena akan menyebabkan trombosis atau trombus ya, pembentukan trombus. Jadi biasanya akan menyebabkan penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah kecil, yang kecil-kecil. Jadi bahaya. Jadi memang rasio dari trombosit ini ya tidak kurang dan tidak lebih ya, karena memang kalau kurang banyak bikin perdarahan, kalau terlalu banyak juga terlalu banyak pembekuan di situ yang akhirnya bisa menyumbat apa namanya pembuluh darah. Nah, ini kalau produksi trombosit ya, dia merupakan replikasi inti dari endomitotik ya, di mana dia ada proses granulosis sitoplasma. Nah, di yang megakaryosit ini yang berarti jadi granul-granul yang ada di sitoplasma dari megakaryosit ini yang lepas atau terpecah dari apa keluar dari megakariositnya menjadi trombosit itu ya. Jadi apa namanya trombosit itu yang asalnya dari sitoplasma granulasi dari sitoplasma si megakariosit. Nah, kalau trombosit itu bentuknya tidak teratur ya, tidak berwarna, tidak berinti, dan berukurannya lebih kecil dari eritrosit dan leukosit dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar. Jadi dia memang ditakdirkan untuk mudah pecah supaya nanti kalau dia misalnya ada perdarahan begitu ya, dia akan segera pecah menghentikan perdarahan, menutup area perdarahan tersebut. Nah, kalau misalnya kita di gangguan trombosit gitu ya, ada trombositopati yang itu dia berarti tidak adanya produksi dari trombositnya ya. Kemudian ada trombositopenia yang dia terjadi penurunan dari jumlah sel trombositnya yang ini bisa menyebabkan perdarahan. Nah, biasanya ada beberapa kejadian ataupun obat-obatan yang bisa menurunkan jumlah trombosit ini. Nah, itulah yang perlu diantisipasi ya. Seperti kalau misalnya di proses gangguan yang menyebabkan jumlah eritrosit menurun itu, yaitu heparin indus trombositopenia, di mana dia menyebabkan trombosis tapi bukan perdarahan ya. Jadi kalau ini trombositopenia tapi dia menyebabkan apa namanya penurunan jumlah
trombosit tapi dia eh, apa ya? Dia malah menyebabkan bekuan, bukan perdarahan. Jadi unik ya kalau yang HIT ini agak agak unik. Jadi kasusnya apa namanya? Tapi cukup jarang ya karena menurun jumlah trombositnya, tapi ternyata dia malah membentuk pembekuan atau trombosis ya. Lalu ada kondisi trombositosis di mana jumlah trombositnya terlalu tinggi yang dia bisa menyebabkan perdarahan, pembekuan darah yang berlebih atau trombosis yang akhirnya bisa menyebabkan penyumbatan di beberapa pembuluh darah, akhirnya itu bisa mengarah ke stroke ya. Kalau adanya penyumbatan, lalu ada infak miokard, lalu ada emboli paru atau penyumbatan pembuluh darah di bagian tubuh lain yang misalnya itu ujung-ujung lengan atau kaki yang bisa menyebabkan akhirnya nekrosis ya ataupun kematian organ gitu ya karena suplai darahnya terhambat. Nah, itu untuk leukosit, tapi saya mau menyampaikan satu video yang dia menjelaskan terkait kelainan dari sel eritrositnya. The blood cells Apakah include bisa red blood didengar cells, suaranya? white Bisa dong. Oke. cell is about hematology 2, where we will be discussing abnormalities about the blood cells. The blood cells include red blood cells, white blood cells, and platelets. But in this video, we will only be talking about the white blood cell abnormalities and disorders. This video serves as an overview for the different leukocyte or white blood cell abnormalities that may be seen and the disorders that they are related to. There are different leukocyte abnormalities or white blood cell anomalies, and they are as follows. We have the smudge cell, hypersegmented cell, Pilger-Hewitt anomaly, Jordan's anomaly, Tart cell, LE cell, Hayrie cell, Rader cell, Downey cell, and the pycnotic cell. And all of these will be discussed briefly. Let's start with the smudge cell, also known as the basket cell. These cells are ruptured white blood cells, leaving their nucleus to be free. They can be pathologic and non-pathologic. A non-pathologic cause may be during smearing. So smudge cells are produced if there is heavy pressure on the spreader slide. A pathologic cause of a smudge cell or a basket cell may be due to leukemia. So this is how a basket cell looks like. So it looks like this is the basket with the handle. And it's also called a smudge cell because it looks like a smudged cell. The second anomaly is the twinning deformity, where the neutrophil is with a diploid nuclei. This is the white blood cell, and this is one nucleus and another nucleus. This is considered as a hypersegmentation of a neutrophil, and this may also be seen in pernicious anemia. The next type of cell is Jordan's anomaly, also known as foamy cell. Description of this cell is that the cytoplasm has holes or vacuoles. As you see in the picture, the cytoplasm appears to have holes, which are clear spaces, or also known as vacuoles. It is called a foamy cell because the cytoplasm with vacuoles gives a foamy appearance. This happens if a 2-hour-old oxalated specimen is used to make a smear. This may be seen in leukemia or infection or in chemical poisoning. Another anomaly is the Tart cell. A Tart cell is usually a monocyte with an engulfed foreign nucleus. So this is a Tart cell, this is the nucleus, and this is the engulfed nucleus of a neutrophil.
This is usually seen in drug sensitivity, but most of the time this has no real diagnostic value. The important thing to remember is that the TART cell should not be mistaken for an LE cell, which is a very important cell. The LE cell is a phagocyte, but usually a neutrophil with an engulfed nuclear material of a destroyed cell. This is the nuclear material which has been pushed to the side, and this is usually coated by antibodies, and we call this engulfed nuclear material with antibodies as LE body. Seeing an LE cell is characteristic of a condition called SLE or systemic lupus erythematosus. The next anomaly is the drumstick or the bar body. Now, it is a drumstick-shaped nuclear appendage on neutrophils. This is the nuclear appendage as seen attached to the nucleus of neutrophils, basophils, and eosinophils. This is considered as a sex chromatin. It represents the condensed chromatin of the inactivated second X of females. So these chromatin drumstick or bar bodies may only be seen in females. This can be seen in 1 to 8% of neutrophils of females. So not all neutrophils of females will have a drumstick body. If a drumstick body is found in a male, it is most likely that this person has the Klinefelter syndrome. Before we continue with the different WBC anomalies, let's first have an overview of the different leukocyte disorders so we can categorize the remaining WBC anomalies according to these disorders. So we have white blood cell disorders, and we can generally categorize them into two. It can be quantitative or qualitative. Quantitative can be categorized again into two, which is reactive udah or tutup aja. non-malignant and non-reactive or malignant. Reactive disorders may give an increased disorder or a decreased disorder. Non-reactive or malignant disorders are divided into myeloproliferative diseases and lymphoproliferative diseases. For the qualitative branch, it can be caused with three conditions: with morphologic abnormalities or with normal morphology, and those with morphologic changes. We will give a brief discussion on each. Let's first start with the quantitative and non-malignant leukocyte disorders. So as we have mentioned earlier, it can either be an increase or a decrease. These are the different conditions that show an increased quantitative non-malignant leukocyte disorder. So we have the philias, neutrophilia, lymphocytosis, eosinophilia, basophilia, and monocytosis for increased white blood cells. For decreased white blood cells, we have the penias, neutropenia for a decreased neutrophil count, lymphocytopenia for a decreased lymphocyte count, eosinopenia, basopenia, and monocytopenia. To give different examples of each, for neutrophilia, one cause may be bacterial infection or trauma. Lymphocytosis or an increase in lymphocytes may be because of a viral infection. Eosinophils increase in parasitic infection. Basophilia may increase in conditions like chronic myelogenous leukemia and allergies, while monocytosis may increase during inflammation and infection. There can be a drop of neutrophils caused by medication or other immune-mediated causes. A decrease in lymphocytes may be seen in conditions like acquired immune deficiency syndrome and some carcinomas. Eosinopenia may be seen in marrow hypoplasia. Basopenia may be seen in cases of stress and exposure to radiation, while monocytopenia may be seen in patients undergoing hemodialysis or steroid therapy.
All of these are just some examples that may cause the quantitative non-malignant leukocyte disorders. Let's now go to the second category, which is quantitative and malignant. This can be divided into two, which is myeloproliferative disease and lymphoproliferative diseases. Myeloproliferative diseases may be acute myelocytic leukemia, or AML, chronic myelogenous leukemia, or CML, polycythemia vera, and essential thrombocytosis. These are the white blood cells, red blood cells, and the platelets. Lymphoproliferative diseases are more on the lymphocytes. They are also classified into lymphomas and plasma cell leukemia. The hour rods are bodies that may be seen in a malignant myeloproliferative disease. These are rod-like bodies that can stain reddish purple as seen in this picture. The rods that may be seen in multiple number are the hour rods. Hour rods may also be seen in acute myelocytic leukemia. For this picture, there is a very small hour rod at the side. A Rader cell is a cell that may be seen in a quantitative malignant lymphoproliferative disease, specifically CLL or chronic lymphocytic leukemia. Rader cells are lymphocytes with pseudolobulations. This is a Rader cell. Normally, lymphocytes only have one nucleus with no lobulations. But if the nucleus of a cell of a lymphocyte has lobulations like this one, resembling a clover leaf, then this may be considered as a Rader cell. The next WBC anomaly is the hairy cell, and the hairy cell is seen in hairy cell leukemia. It is called hairy cell because of its characteristic. The cytoplasm has irregular and gray-blue hair-like projections as seen in this picture. This is the cytoplasm with hair-like projections extending outwards. Hairy cells, when stained with tartrate-resistant acid phosphatase, show a red granular cytoplasmic staining. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak. Let's now go on with the next leukocyte disorder category, which is the qualitative disorders. And qualitative is divided into three characteristics: leukocyte disorders with morphologic abnormality, or leukocyte disorders with normal morphology, and those leukocyte qualitative disorders with morphologic changes. For morphologic abnormality presence, examples would be the Pelger-Hewitt anomaly, neutrophil segment hypersegmentation, Alder-Riley anomaly, Chediak-Higashi syndrome, and May-Heglin anomaly. In Pelger-Hewitt anomaly, there is a failure of the neutrophil to segment properly. That's why it is only bilobed, connected by a segment that makes it look like a dumbbell-shaped nucleus. This is seen in leukemia. Specifically, it is mostly seen in infectious mononucleosis. In hypersegmented neutrophils, also known as macropolycytes, these are neutrophils with 6 to 10 lobes. So in this picture, this neutrophil has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 lobes. So this is now considered as a hypersegmented neutrophil. And usually, this type of neutrophil will be seen in cases of pernicious anemia. The next white blood cell anomaly is the Alder-Riley bodies. These are white blood cells with large, coarse, dark purple azurophilic granules. These are white blood cells with Alder-Riley bodies with heavy granulation and deep purple to lilac granules. These cells are seen in Alder-Riley anomaly, or in mucopolysaccharide storage diseases, or in Hurler's or Hunter's syndrome. The patients of Hurler's or Hunter's syndrome usually have the characteristic gargoylism or gargoyle features.
Another WBC anomaly is the Chejack-Higashi granules. These are very large red or blue granules in the cytoplasm. These are the large granules seen around the cytoplasm of a WBC. White blood cells with Chejack-Higashi granules have a decreased phagocytic activity, and these are seen in Chejack-Higashi syndrome. The next white blood cell anomaly is known as the May-Heglin anomaly. The May-Heglin anomaly looks like Dolla bodies. This is a May-Heglin anomaly. And if only looked by itself, it will look like a Dolla body. So how do we find out if it's May-Heglin or a Dolla body? A May-Heglin anomaly will appear in a triad of thrombocytopenia, giant platelets, and the inclusion body, which is the May-Heglin anomaly. So in the presence of a giant platelet and the Dolla looking like body, we can now say that this is a May-Heglin anomaly. For the second characteristic, which is normal morphology, we have the chronic granulomatous disease and the leukocyte adhesion disorders. The last of the leukocyte disorders under qualitative is the morphologic changes present in the leukocyte disorder. Examples would be toxic granulation, Dolla bodies, cytoplasmic vacuolation, and infectious mononucleosis. The next type of WBC anomaly is called the toxic granulation. So these are neutrophils with blue-black cytoplasmic granules. These are the counterparts of basophils because they look like basophils. But in fact, these are neutrophils, and these may be seen in conditions like acute infection, burns, or drug poisoning. The next WBC anomaly is the Dolla bodies. These are small, pale blue, and peripherally located bodies at the cytoplasm. These are actually remnants of the ribosome and the endoplasmic reticulum. These may be seen in severe infections and severe burn, and these may look like May-Heglin anomalies. The difference is the platelets are not giant. The last WBC anomaly to be discussed is the Downey cell. Now these are lymphocytes that have been transformed or have been atypically stimulated. We can see these in infectious mononucleosis with a characteristic ballerina skirt cell. So this is a Downey cell. Because of the presence of the cytoplasm, it looks like you are looking at a ballerina from a top view. That's why it has the ballerina skirt cell name. That ends this video overview about the different leukocyte abnormalities and disorders. Again, this is just an overview. Ya, itu tadi berbagai jenis reviewnya ya terkait ternyata tidak hanya yang ke apa namanya. Jadi kalau leukosit itu bisa jadi yang kualitatif ataupun yang kuantitatif ya. Jadi memang ada perbedaannya nanti kalau misalnya dan memang jenis-jenis selnya itu banyak sekali kalau kita lihat ya tadi sampai kalau morfologi juga sebanyak itu perbedaannya. Nah, memang mungkin kalau kita belum tentu bisa menemukan semua kasus-kasus itu, tapi bisa menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa ternyata banyak sekali kelainan-kelainannya ya dari morfologi maupun kuantitatif jumlahnya ya. Jadi tadi kalau saya tambah, kalian mungkin bisa mencari sendiri tambahan informasi terkait apa namanya eh kelainan dari sel-sel darah. Sel darah itu mulai dari eritrosit yang kemarin sudah kita bahas, ataupun yang hari ini juga kita baru bahas. Kalian bisa cari sendiri tambahan informasinya, tidak hanya terbatas dari yang disampaikan oleh dosen ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Belum ada, Dok. Alhamdulillah, berarti udah paham semuanya ya.
Oke, baik, saya coba lanjut ke absen ya, sama kita hari Kamis akan ada pretest praktikum ya, akan dilaksanakan secara online tentunya di apa namanya Hebat. Nanti bisa dicek begitu hari Kamis nanti. Nah, ini masih saya tanyakan ke Dokter Gandul apakah kita perlu bergabung di Zoom lalu kalian mengerjakan atau bisa dikerjakan secara langsung. Itu masih saya konfirmasi ke Dokter Gandul, atau nanti kalian juga bisa konfirmasi sendiri di grup menanyakan ke Dokter Gandul ya terkait mekanisme pretestnya nanti. Hari ini kita kelas B ya, bener. Oke. Satu. Lalu bisa di-scan. Mungkin dokter atas nama Abdullah Jundi memakai satu device dok. Abdullah Indi. Minggu kemarin nggak masuk ya, Mas? Mas Abdullah Jundi. Iya dok. Eh, badannya lagi kurang enak dok. Oke. Isi dok atas nama Restia Putra menggunakan satu device. Mas Raditya Putra. Permisi dok, Terima kasih dok. atas Ya, Karamat memakai satu device dok. siapa? Dina Twin Karamadani dok. 3. Permisi dokter, Ini. Ya, atas nama Lola dokter. Lula. Terima kasih dokter. Ya. Permisi dokter, atas nama Anindita tidak bisa scan QR karena menggunakan satu device. Oke. Sudah? Sudah ya? Farhan? Helena? Nadia? Narendra? Shiva? Sudah hadir? Oke, nggak ada berarti ya. Oke. Baik, Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai kuliahnya untuk materi eritrosit, leukosit. Sampai ketemu di tes praktikum ya. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi nantinya secara offline ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dok. Terima kasih wabarakatuh. banyak Terima kasih dokter. dokter. Anindita udah ya? Anindita udah ya? Oke.